Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas pembahasan dan latihan soal dimensi 3 bagian kedua, yaitu jarak titik ke garis. Kita langsung simak aja ya, contoh yang pertama. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak A titik E ke garis HF, B titik B ke garis EG. Adik-adik, pertama-tama di sketsa dulu ya kubusnya. Nah, ini adalah kubus ABCD EFGH. Panjang rusuknya 8 cm. Jarak yang A, titik E di sini adik-adik, dan garis HF. Garis HF yang ini. Pengertian jarak titik ke garis adalah sebagai berikut adik-adik. Jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut dan tegak lurus terhadap garis itu. Jadi, jarak titik E ke garis HF adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik E dan tegak lurus dengan garis HF. Berarti yang ini adik-adik yang tegak lurus ya. Nah, pertama-tama kita tentukan segitiga bantuan yang akan kita gunakan. Nah, di sini segitiganya ini adik-adik ya, adalah segitiga EHF ya, karena dari titik E ke garis HF berarti segitiganya segitiga EHF. Saya gambar di sini adik-adik ya. Nah, ini titik E, ini titik H, ini titik F. Dan yang kita mau cari adalah yang garis merah ini kan ya. Jadi saya gambar lagi di sini. Nah, kita misalkan dia adalah X ya. Nah, by the way adik-adik, sudut E atau sudut HEF ini pasti siku-siku. Karena kan bangun EFGH ini adalah sisi atap kubus yang berbentuk persegi. Jadi udah otomatis sudut-sudutnya ini pasti siku-siku kan ya, termasuk sudut E. Nah, di sini adik-adik yang kita ketahui juga panjang EH dan panjang EF itu adalah 8 cm. Kemudian panjang HF dia adalah diagonal sisi ya, diagonal sisi dari kubus. Diagonal sisi rumusnya A akar 2 ya. Berarti kita dapat HF adalah 8 akar 2. Kita isi A-nya dengan panjang rusuk ya. Jadi ini 8 akar 2 ya adik-adik. Sekarang untuk menentukan panjang X, kita bisa menggunakan perbandingan luas segitiga, di mana untuk mendapatkan luas segitiga, kita bisa menggunakan dua cara. Jadi luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali EF kali EH. Dan juga luas segitiga dapat dicari dengan setengah kali HF kali X ya adik-adik. HF kalau dia jadi alas, berarti tingginya yang ini, yang siku-siku nih. Yang siku-siku dengan sisi alas. Setengahnya bisa kita coret adik-adik ya. Karena kalau setengah ini kita pindahin ke kanan juga, dia jadi setengah bagi setengah. EF itu adalah 8, EH adalah 8, HF tadi 8 akar 2, kali X. Jadi X sama dengan 8 kali 8 per 8 akar 2. Nah, ini kita bisa coret, sehingga diperoleh X sama dengan 8 per akar 2. Adik-adik kita rasionalkan dulu ya, kita kali akar 2 per akar 2. Sehingga jadi 8 akar 2 per akar 4. Jadi 2 ya. Ini kita bisa sederhanakan bagi 2. Jadi X diperoleh hasilnya adalah 4 akar 2 cm. Nah adik-adik, inilah jarak titik E ke garis HF ya adik-adik. 4 akar 2 cm. Nah sekarang kita mau cari jarak titik B ke garis EG. Titik B di sini dan garis EG yang ini adik-adik. EG adalah diagonal sisi kubus ya adik-adik. Berdasarkan pengertian, maka jarak titik B ke garis EG adalah panjang ruas garis yang ditarik dari B dan tegak lurus dengan garis EG. Yang ini adik-adik. Nah, kita buat segitiga bantuan. Di sini karena titik B ke garis EG berarti segitiganya segitiga BEG ya adik-adik. Nah, ini. Nah, segitiga ini saya pindahkan ke sini ya adik-adik. Nah, inilah segitiga BEG.
Dan kalau kita perhatikan adik-adik, sisi-sisi segitiga ini merupakan diagonal sisi dari kubus, bukan? Ya, EG adalah diagonal sisi, BG diagonal sisi, BE diagonal sisi. Dengan kata lain, panjangnya sama semua. Ya, ini adalah segitiga sama sisi adik-adik. Karena segitiga sama sisi berarti kalau kita mau tarik garis dari titik B ke garis EG yang tegak lurus, maka dia pasti akan di tengah-tengah adik-adik. Yang akan membagi dua EG sama panjang. Yang kita mau cari adalah panjang X ini. Itulah jarak titik B ke garis EG. Nah, kita sekarang cari panjang sisi segitiganya. Jadi kita mau cari panjang EG ya. EG karena dia adalah diagonal sisi kubus, maka panjangnya berarti 8 akar 2 cm. Nah, berarti ini 8 akar 2, ini 8 akar 2. Karena ini membagi 2 sama panjang, berarti 8 akar 2 ini kita bagi 2. Berarti dapat 4 akar 2. Nah, ini masing-masing 4 akar 2 adik-adik. Nah, adik-adik sudah tahu ya, untuk mendapatkan nilai X nih gampang banget kita menggunakan teorema Pitagoras saja ya. Misalnya kita ambil segitiga yang sebelah kanan nih. Segitiga yang sebelah kanan, ini kan segitiga siku-siku. Dengan menggunakan teorema, maka kita bisa susun persamaan X kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat sama dengan 8 akar 2 kuadrat. Ya, jadi 8 akar 2 ini sebagai sisi miringnya. Oke adik-adik? Oke, sekarang kita kerjakan adik-adik dan nanti akan kita peroleh nilai X-nya. Nah, ini jadi 16 dikali 2, 32 ya. Ini dikuadratkan jadi 64 dikali 2, 128. Kita pindahkan 32-nya jadi 128 dikurang 32. Diperoleh 96. Sehingga X-nya adalah akar 96. 96 itu kan 16 kali 6 ya, berarti 4 akar 6 cm. Nah, inilah jarak titik B ke garis EG. Oke adik-adik, kita simak contoh berikut. Contoh yang kedua, diberikan kubus lagi KLMN OPQR dengan panjang rusuk 4 cm. Hitunglah jarak titik L ke garis NQ, titik M ke garis KQ. Kita gambar dulu kubusnya. Ini panjangnya 4 masing-masing ya. Nah, untuk yang A, titik L itu di sini dan garis NQ adalah yang ini. Ya, NQ adalah diagonal sisi kubus. Maka jarak titik L ke garis NQ adalah panjang ruas garis yang ditarik dari L dan tegak lurus dengan garis NQ. Adik-adik, kita buat segitiga bantuan ya, yaitu segitiga LNQ. Kita tarik garis dari L ke ujung-ujung nih ya. Dan kita akan gunakan segitiga ini. Segitiganya kakak sketsa ulang di sini ya. Adik-adik, ini juga merupakan segitiga sama sisi ya. NQ adalah diagonal sisi, NL diagonal sisi, LQ adalah diagonal sisi kubus. Jadi ini segitiga sama sisi ya adik-adik. Sehingga cara mencarinya sama dengan contoh satu tadi ya. Kita mau cari jarak titik L ke garis NQ, berarti kita tarik nih yang tegak lurus. Otomatis yang tegak lurus itu udah pasti membagi 2 sama panjang garis NQ. Kita cari dulu ya panjang NQ, karena dia adalah diagonal sisi, berarti langsung saja 4 akar 2 cm. 4 akar 2 kita bagi 2 dapat 2 akar 2 ya, jadi ini masing-masing 2 akar 2. Supaya kan totalnya 4 akar 2 ya. Nah ini 4 akar 2, ini 4 akar 2. Kalau kita misalkan jarak titik L ke garis NQ ini adalah X, maka kita di sini menggunakan teorema Pitagoras saja adik-adik ya. Kita ambil misalkan segitiga siku-siku yang sebelah kiri. Jadi X kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat adik-adik. Ya, 4 akar 2 ini sebagai sisi terpanjang atau sisi miring. Jadi dia yang posisi C ya. Ya, pada teorema Pitagoras. Nah, ini kita kerjakan. Jadi X kuadrat ditambah
2 akar 2 dikuadratkan, jadi ini 4 kali 2, 8, sama dengan 4 akar 2 dikuadratkan, 4 kuadrat 16, 16 kali 2, 32. Jadi 8-nya kita pindahkan ke kanan, ya, 32 kurang 8, itu 24, sehingga X-nya adalah akar 24. Diperoleh 2 akar 6 cm. Adik-adik, inilah jarak titik L ke garis NQ ya. Nah, sekarang kita mau cari jarak titik M ke garis KQ. Titik M yang ini ya adik-adik, garis KQ ternyata adalah diagonal ruang dari kubus. Sehingga jarak titik M ke garis KQ itu adalah panjang ruas garis yang ditarik dari M dan tegak lurus dengan KQ. Kira-kira di sini ya adik-adik. Nah, kita buat segitiga bantuan dulu, yaitu segitiga MKQ. Saya tarik garis ya ke K dan ke Q dari M, sehingga terbentuklah segitiga ini adik-adik yang hijau ya. Nah, adik-adik, segitiga ini saya sketsa lagi di sini ya, supaya kita bisa coret-coret gampang. Sudut KMQ ini pastinya siku-siku dong ya, karena ini diagonal alas dengan tinggi. Jadi udah pasti mereka berpotongan tegak lurus. Nah, yang kita mau cari adalah jarak titik M ke garis KQ. Saya misalkan sebagai X ya. Nah, yang kita ketahui adalah panjang MQ 4 ini, kemudian panjang KM. KM-nya kita cari, KM itu adalah diagonal sisi kubus. Berarti panjangnya 4 akar 2 cm ya. Kemudian panjang KQ itu adalah diagonal ruang kubus. Panjangnya berarti 4 akar 3 cm. Seluruh KQ ini ya. Jadi di sini untuk menentukan luas segitiga dari segitiga MKQ kan ada 2 cara tuh ya. Yang pertama bisa dengan cara setengah kali KM kali MQ. Alas kali tinggi kan ya. Bisa juga setengah kali KQ kali X kan ya adik-adik. Kalau ini alas berarti tingginya yang siku-siku ini kan ya. Nah, dari perbandingan luas segitiga ini kita bisa peroleh nilai X-nya. Seperti yang tadi adik-adik, setengahnya bisa kita coret. Kemudian kita masukkan KM itu adalah 4 akar 2. MQ itu adalah 4. KQ adalah 4 akar 3 kali X. Sehingga X adalah 4 akar 2 kali 4 dibagi 4 akar 3. Nah, di sini 4-nya bisa kita coret. Kemudian kita rasionalkan, kita kali dengan penyebutnya ya, akar 3 per akar 3. Sehingga X sama dengan 4 akar 2 kali akar 3 akar 6 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Inilah jawabannya adik-adik. Jarak titik M ke garis KQ. Sekarang kita ke contoh berikut ya. Masih kubus adik-adik, diberikan kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 2 cm. Titik A adalah titik tengah garis RV. Hitunglah jarak yang A, titik A ke garis QU, yang B, titik A ke garis QS. Adik-adik, kita sketsa dulu ya, seperti biasa harus disketsa. Nah, ini adalah kubusnya. PQRS TUVW. Titik A adalah titik tengah garis RV. Berarti di sini adik-adik ya, titik A. Jarak titik A ke garis QU yang A ya. Artinya adalah panjang ruas garis yang ditarik dari A dan tegak lurus dengan QU. Berarti ya ini adik-adik. Dan pastinya ini sama ya dan sejajar dengan garis QR. Supaya kan tegak lurus dengan QU. Sehingga panjang ruas garis yang dimaksud itu sama saja dengan kita menghitung panjang RQ. Yang adalah rusuk kubus, sehingga diperoleh jawabannya adalah 2 cm adik-adik. Jadi panjangnya sama dengan panjang rusuk dari kubus tersebut. Selanjutnya kita mau jawab yang B, jarak titik A ke garis QS. Garis QS yang ini, ya QS dengan SQ sama aja ya adik-adik.
Berarti yang kita mau cari adalah panjang ruas garis yang ditarik dari A dan tegak lurus dengan garis QS. Berarti yang ini adik-adik ya. Nah, untuk itu pertama-tama kita buat segitiga bantuan ya, yaitu segitiga AQS. Kita tarik garis dari A ke ujung-ujungnya, ke S dan ke Q. Nah, segitiga inilah yang akan kita gunakan ya adik-adik. Kakak gambar ulang ya segitiganya. Nah, ini yang kita mau hitung, saya kasih nama X ya. Jadi jarak titik A ke garis SQ. Adik-adik, pertama-tama kita hitung dulu ya, panjang AS. Panjang AS ini bisa kita peroleh dengan menggunakan teorema Pythagoras. Di mana di sini kita tinjau AS sebagai sisi miring dari segitiga ASR. Perhatikan adik-adik segitiga ASR. Jadi ini saya gambar lagi. Ini A, S, R. Ini kan pasti siku-siku. Nah, kita mau cari panjang sisi AS ya. Yang diketahui SR adalah panjang rusuk kubus yaitu 2. Kemudian AR, karena A adalah titik tengah dari VR, berarti AR itu setengahnya VR. Berarti setengah dari 2 cm, yaitu 1 ya. Sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat mencari panjang AS dengan cara AS kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga AS kuadrat sama dengan 4 tambah 1, 5. Dan diperoleh AS sama dengan akar 5. Jadi ini akar 5 ya adik-adik. Kemudian kita cari panjang AQ. Nah, di sini AQ sama saja dengan AS adik-adik. Sehingga AQ adalah akar 5 cm ya. Karena ini segitiga sama kaki, berarti X ini membagi 2 sama panjang garis SQ. Karena ini segitiga sama kaki. Nah, kita cari lagi garis SQ. Itu kan adalah diagonal sisi kubus. Berarti panjangnya adalah 2 akar 2 cm. Karena SQ 2 akar 2, berarti kalau dibagi 2 sama panjang, kita bagi 2 aja ya, jadi 2 akar 2 dibagi 2. Hasilnya akar 2 sama akar 2. Nah, jadi kalau ini ditambahkan hasilnya 2 akar 2 ya. Oke, selanjutnya untuk menentukan X, kita tinggal menggunakan teorema Pythagoras lagi. Kita tinjau bisa kiri atau yang kanan. Misalkan yang kanan, berarti berdasarkan teorema Pythagoras, bisa disusun X kuadrat ditambah akar 2 kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat. Akar 5 sebagai sisi miring ya adik-adik. Jadi X kuadrat ditambah akar 2 kuadrat 2, akar 5 kuadrat 5. Jadi X kuadrat sama dengan 5 kurang 2. X kuadrat sama dengan 3. Sehingga X nilainya adalah akar 3 cm adik-adik. Ya, inilah jawabannya adik-adik ya. Yaitu jarak titik A ke garis QS. Selanjutnya kita mau simak contoh berikutnya. Soalnya diketahui balok. Nah, kali ini balok ya adik-adik. ABCD EFGH dengan panjang AB 8 cm, BC 4 cm, CG 6 cm. Tentukan jarak titik H ke garis AC. Nah, ini adalah baloknya. Panjang AB 8, panjang BC 4, panjang CG 6. Ini ya. Titik H ada di sini. Garis AC yang ini. Berarti jarak titik H ke garis AC itu adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik H dan tegak lurus dengan garis AC. Jadi yang merah ini yang kita mau cari. Kita misalkan ini X. Pertama-tama seperti biasa, kita buat dulu segitiga bantuan, yaitu segitiga HAC. Jadi kita tarik garis dari H ke ujung-ujungnya adik-adik. Begini ya. Selanjutnya nanti inilah yang akan kita otak-atik ya segitiga ini ya. Nah, biar amannya kita cari satu persatu dulu panjang sisi-sisi segitiga ini. Kita mulai dari panjang sisi HA. Panjang sisi HA itu juga merupakan sisi miring ya.
dari segitiga siku-siku AHD. Nah, sementara AD itu kan panjangnya sama dengan BC ya, jadi 4. Kemudian DH panjangnya sama kayak GC, 6. Jadi untuk menentukan panjang HA, kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi HA kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 6 kuadrat 36. Jadi 52. Sehingga HA adalah akar 52 alias 2 akar 13 cm. Selanjutnya, kita cari panjang HC. Nah, HC ini dia merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku HDC. Ini ya yang belakang nih. Di mana HD panjangnya 6, DC panjangnya 8. Jadi panjang HC kita bisa menggunakan teorema Pythagoras juga. HC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64, 100. Sehingga HC adalah akar 100 alias 10 cm. Selanjutnya kita cari panjang AC. Panjang AC kita tinjau aja segitiga ABC ya. Ini kan segitiga siku-siku di B ya. Ini panjangnya 8, BC panjangnya 4, berarti panjang AC adalah, ya kita bisa menggunakan Pythagoras juga, AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 64 tambah 16, 80. Sehingga AC adalah akar 80. Akar 80 sama dengan 4 akar 5 cm. Nah, sekarang kita gambar segitiganya ya adik-adik, segitiga HAC. Nah, yang kita mau cari kan yang ini ya adik-adik, yang X ya. Tadi kita sudah peroleh nilai HA 2 akar 13. Nilai HC adalah 10. Nah, sekarang panjang AC adalah 4 akar 5. Nah, di sini kita mau menggunakan Pythagoras ya. Kita mau cari nilai X ini, kita bisa memisahkan dua segitiga siku-siku ini. Berarti panjangnya juga harus dipisah ya. Jadi kita misalkan yang ini panjangnya Y, sehingga dari titik ini ke C adalah 4 akar 5 kurang Y. Karena kan AC panjangnya 4 akar 5. Oke, dari segitiga ini maka kita kerjakan dengan teorema Pythagoras. Kalau yang kiri berarti 2 akar 13 sebagai sisi miring. Kalau yang kanan 10-nya sebagai sisi miring. Sehingga kalau kita bikin seperti ini, X kuadrat sama dengan X kuadrat. X kuadrat, kalau untuk yang kiri, segitiga kiri ya, berarti 2 akar 13 kuadrat dikurang Y kuadrat. Berdasarkan teorema Pythagoras. Nah, untuk yang kanan, X kuadrat itu adalah 10 kuadrat dikurang 4 akar 5 kurang Y kuadrat. Oke adik-adik, ini asalnya dari teorema Pythagoras untuk dua segitiga siku-siku, kiri dan kanan ya. Jadi di sini kakak udah pakai langsung ya. Nah, ini kita kerjakan adik-adik untuk mendapatkan nilai Y. Nanti setelah dapat nilai Y, kita bisa mendapatkan nilai X ya. 2 akar 13 dikuadratkan, itu berarti 52. Kurang Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100. Nah, ini kita pakai aturan mengkuadratkan untuk dua suku ya. Jadi 4 akar 5 dikuadratkan 80. Ini ya adik-adik dibalikin lagi. Kemudian dikurang 4 akar 5 kali Y kali 2. Berarti 8 akar 5 Y. Kemudian ditambah Y kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi 52 kurang Y kuadrat sama dengan, kita buka kurung ya, artinya minusnya kita kalikan semua. Jadi min 80 ditambah 8 akar 5Y dikurang Y kuadrat. Nah, min Y kuadrat dengan min Y kuadrat dapat kita coret. Jadi tinggal 52 sama dengan 100 kurang 80. Ini bisa kita kerjakan adik-adik jadi 20. Positif ya. Kita pindahkan sama-sama dengan 52. Jadi 52 kurang 20.
Ya, jadi plus 20 pindah jadi min 20. Sama dengan 8 akar 5Y. 52 kurang 20 adalah 32. Jadi Y sama dengan 32 per 8 akar 5. Kita bisa bagi 8 ini, ya. Kemudian kita kali dengan akar 5 per akar 5, supaya kita rasionalkan penyebutnya. Jadi 4 akar 5 per akar 5 kali akar 5, 5. Jadi nilai Y itu adalah 4 akar 5 per 5, yang ini. Sekarang bagaimana mendapatkan nilai X yang kita mau cari ya? Itu adalah X ini kan, jarak titik H ke garis AC. Nah, kita bisa gunakan Pitagoras. Kita bisa ambil yang ini nih. Kan X kuadrat sama dengan 2 akar 13 kuadrat kurang Y kuadrat. Berdasarkan teorema Pitagoras ya. Jadi kita isi Y-nya dengan 4 akar 5 per 5. Nah, ini kita kuadratkan dulu. 52 dikurang 4 akar 5 per 5 kuadrat. Jadi 52 dikurang, ini semuanya kita kuadratkan jadi 4 kuadrat 16, akar 5 kuadrat 5, 5 kuadrat 25. Nah, seperti ini adik-adik, kita bagi 5. Selanjutnya 52 dikurang 16 per 5. Disamain penyebut, jadi 260 per 5 kurang 16 per 5. 244 per 5. Sehingga X-nya adalah akar 244 per 5. Kita bisa pisah jadi akar 244 per akar 5. Nah, ini kita kali dengan akar 5 per akar 5 supaya rasional. Ya, jadi kita sederhanakan dulu akar 244 ini. Dia kan jadi 4 kali 61 ya. 244 kan ya. Jadi 4-nya bisa dikeluarin dari akar. 2 akar 61 dikali dengan akar 5 per akar 5 kali akar 5, 5. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 305 per 5 cm. Adik-adik, inilah jawabannya ya, untuk jarak titik H ke garis AC. Oke, sekarang kita simak contoh yang terakhir, ada contoh kelima. Kali ini bangun limas adik-adik. Diketahui 5 segi 4 beraturan, TABCD dengan bidang alas berbentuk persegi, panjang rusuk alasnya 3 akar 2 cm, dan panjang rusuk tegaknya 8 cm. Tentukan jarak titik A ke garis TC. Nah, adik-adik, kita sketsa dulu 5 segi 4 ya, berarti piramida beraturan ya. Dengan kata lain, ya pasti bidang alasnya itu sama sisi semua. Berarti persegi ya adik-adik. T itu yang di puncak ya. T, A, B, C, D. Panjang rusuk alas 3 akar 2. Ini 3 akar 2, berarti ini juga 3 akar 2. Kan persegi ya. Dan panjang rusuk tegak 8. Nah, adik-adik udah pernah belajar tentang limas. Rusuk tegak ya berarti yang seperti ini. TC, TB, TA, TD itu merupakan rusuk tegak. Ya, jadi ini 8. Ini juga 8 ya. Yang rusuk-rusuk ya adik-adik. Yang dia tegak posisinya. Sekarang kita mau tentukan jarak titik A di sini ke garis TC. Berarti panjang ruas garis yang ditarik dari A dan tegak lurus dengan TC. Berarti yang ini adik-adik ya. Nah, kita kasih nama dia X lagi. Berarti dia yang mau kita cari ya, nilai X ya. Dan langkah pertama seperti yang sebelum-sebelumnya, walaupun ini bangun yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Yaitu kita buat segitiga bantuan, segitiga ATC ya adik-adik, ATC. Jadi kita tarik garis dari A ke ujung-ujungnya TC. Selanjutnya yang akan kita utak-atik adalah segitiga ini adik-adik, ATC. Nah, kita gambar segitiganya T, A, C. Ini 8 ya TA-nya, TC-nya juga 8. Kemudian AC-nya kita bisa cari dengan cara Pitagoras. AC kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Ya, karena AC merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku ABC. Nah, 3 akar 2 dikuadratkan, jadi 9 kali 2, 18, ditambah sama ya, 18. Jadi ditambahin 36, sehingga AC adalah akar 36, 6 cm. Jadi ini 6 cm.
Dan yang kita mau cari adalah yang ini adik-adik. Ini ya, X ya adik-adik. Kita bisa menggunakan cara dengan teorema Pythagoras seperti di contoh 4 tadi. Atau kita dapat menggunakan perbandingan luas segitiga lagi. Berhubung ini angka-angkanya bulat ya, 886, kita bisa langsung pakai perbandingan luas segitiga aja yang lebih mudah ya adik-adik. Nah, gimana ya caranya adik-adik? Kalau luas segitiga bisa sih dicari ya. Untuk mencari luas segitiga, di sini kita bisa peroleh dengan dua cara, yaitu yang pertama ya, luas segitiga ATC adalah setengah kali TC kali X. Ya, jadi kalau TC alas berarti X ini tingginya. TC adalah 8. Ya, jadi diperoleh 4X ya luas segitiga ATC. Kita keep dulu. Nah, yang satu lagi luas segitiga ya, luas segitiga ATC dapat kita peroleh juga dengan menggunakan rumus luas segitiga dengan panjang sisinya semuanya diketahui. Bisa menggunakan rumus ini adik-adik. Tapi kita harus cari dulu S-nya. S itu apa? Di sini kita cari dulu S-nya adalah A tambah B tambah C bagi 2. ABC adalah panjang sisi-sisi segitiga. Jadi 8 tambah 8 tambah 6 bagi 2. Ya, 8 tambah 8 tambah 6. 16 tambah 6. 22 dibagi 2. 11 ya adik-adik S-nya. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Akar S 11 kali 11 kurang A. ABC-nya bebas aja adik-adik ya. Misalkan A-nya 8, B-nya 8, C-nya 6. Boleh juga A-nya 6, boleh ya adik-adik. Tidak berpengaruh ya kalau ditukar-tukar. Jadi 11 kurang 8 dikali 11 kurang 8 dikali 11 kurang 6. Ya, kita menggunakan rumus ini ya adik-adik. Sehingga diperoleh akar 11 kali 3 kali 3 kali 5. Adik-adik 3 kuadrat ini dapat kita keluarkan dari akar. Kan ini 9 ya, akar 9 kan 3. Jadi kita keluarin aja dari akar. Kemudian 11-nya kita kaliin dengan 5. Nah, jadi luas segitiga ATC itu adalah 3 akar 55 cm kuadrat. Tinggal kita samain aja nih. Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Jadi 4X sama dengan 3 akar 55. Seperti itu adik-adik. Jadi X adalah 3 akar 55 per 4 cm. Dapat deh ya adik-adik. Inilah jarak dari titik A ke garis TC. Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan contoh-contoh soal tentang jarak titik ke garis. Jangan lupa cek pemahaman kalian dengan mengerjakan latihan soal berikut ini ya. Selamat mencoba adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.